Doa yang seringkali kita panjatkan kepada Tuhan untuk memohonkan menerima berkat dari Tuhan adalah sebuah doa yang sangat lazim, bahkan kerap kali diungkapkan kepada Tuhan. Memohon untuk menerima berkat. Dan ini tentu saja menjadi doa klise dan klasik yang kerap diucapkan, hanya seringkali orang yang mengucapkannya suka lupa untuk memohonkan satu hal lain lagi yang sebenarnya sama pentingnya, bahkan jauh lebih penting dari sekedar memohon untuk menerima berkat Tuhan. Apakah itu? Kita lupa memohonkan untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kita memohonkan untuk menerima agar kita kelimpahan berkat. Tetapi semua itu apa artinya bila kita tidak dapat menikmatinya? Mungkin dinikmati oleh orang lain. Kita yang doa untuk dapat berkat, tapi orang lain yang menikmati. Padahal itu berkat sebenarnya ditujukan kepada kita. Atau kita menerima berkat sesuai dengan apa yang kita minta, tapi setelah menerimanya, lalu apa? Kita mungkin hanya sekedar menjadi orang yang bersyukur karena sudah menerima berkat, karena itu kita bilang terima kasih. Tapi setelah itu, apakah kita dapat menikmati berkat itu? Karunia menikmati itu juga adalah karunia Tuhan yang jauh lebih penting dari sekedar karunia menerima berkat Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menyapa kita lagi lewat Sabda Tuhan yang hari ini akan disampaikan dari Kitab Pengkhotbah, kembali ayat yang ke-18 sampai 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah adalah kitab yang sering menyebutkan hidup ini adalah sia-sia. Tetapi penulis kitab Pengkhotbah ini bukan sesungguhnya pesimis dengan hidupnya. Toh dia menuliskan ini di masa tuanya, ketika dia bahkan sudah bergelimang harta. Dia sudah mendapatkan segala apa yang dia terima dari Tuhannya. Tetapi hikmat Tuhan memandu dan memimpin dia untuk sampai kepada satu titik, bahwa hidup bukan semata untuk menerima pemberian Tuhan berupa berkat, berupa anugerah, berupa penghidupan, makanan, minuman, dan harta benda, serta kekayaan yang kita sering pohonkan kepada Tuhan. Satu hal yang digarisbawahi oleh pengkhotbah adalah untuk supaya yang jauh lebih penting dari sekedar kekayaan dan harta benda adalah kuasa untuk menikmati harta benda dan kekayaan itu. Ini adalah karunia dari Allah yang sama pentingnya dengan kekayaan dan harta benda atau berkat yang kita minta. Apa maksudnya kuasa untuk menikmati? Dan kenapa ini diberikan oleh Tuhan? Kuasa untuk menikmati di dalamnya terkandung pertama-tama adalah izin untuk menikmati. Tuhan yang mengizinkan kita untuk menikmati. Tanpa izin Tuhan, kita tidak dapat menikmatinya. Dan izin yang Tuhan berikan ini berarti Dia membiarkan kita dapat menikmatinya, bahkan mendorong kita untuk bisa menikmatinya. Yang kedua, kuasa untuk menikmati adalah bukan saja izin dari Tuhan, tapi kemampuan untuk dapat menikmatinya. Misalnya, kita meminta sebuah rumah yang besar, tetapi lalu kemudian kita tidak mampu untuk menikmatinya. Maaf, mungkin karena mata kita menjadi buta, kita tidak dapat melihat rumah idaman yang kita pernah mimpikan dan minta itu. Ini satu contoh.
kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, ini juga adalah karunia Tuhan. Sebenarnya pengkhotbah ingin mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam hidup kita yang kita terima yang bukan karunia Tuhan. Sehingga disitulah seharusnya kita berbahagia, kita bersukacita karena kita menerima bagian kita di dalam jerih payah kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Dan seringkali dikatakan di dalam ayat 19 tadi bahwa tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Sebuah ungkapan perkataan yang kalau orang bisa menikmati itu, segala apa yang Tuhan berikan, itu adalah menyenangkan hati. Dan membuat orang tidak lagi ingat umurnya, bukan berarti dia lupa diri. Tetapi dia melihat bahwa berapapun umur yang dipercayakan kepadanya, bila hati bahagia, bila hati bisa menikmati hidup, bila hati bisa selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk kita menikmati, termasuk juga menikmati kesusahan, menikmati kondisi lemah kita, atau menikmati sakit penyakit kita. Dan di dalamnya ada ucapan syukur dan hati yang terus penuh dengan kesenangan yang dari Tuhan. Itu anugerah besar. Tidak banyak orang yang melalui masa-masa derita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tetapi kita dimampukan bila Tuhan mengaruniakannya. Contoh yang paling jelas di dalam kitab suci adalah seorang tokoh bernama Paulus. Dia dipenjara bolak-balik, tetapi justru di penjara dia masih tetap bisa menikmati pemenjaraannya itu. Bukan dia setuju dengan pemenjaraannya. Bukan dia lalu kemudian meminta untuk dirinya dipenjarakan terus. Tapi dia mensyukuri, bahkan menikmati dimanapun dia berada, di dalam penjara, di luar penjara, masa sukacita, masa duka cita, masa perkabungan, masa gembira dan pesta pora, atau masa berhasil dalam usahanya atau gagal dalam usahanya. Dia selalu dan senantiasa hidup di dalam kenikmatan yang asalnya dari Tuhan, membuat dia dapat menikmati apapun juga yang disodorkan kepadanya. Inilah kekuatan hikmat dari Tuhan yang memenuhi akal budi dan hati seseorang yang percaya dan takut akan Tuhan. Karena itu hari ini, kalau kita diberi kuasa untuk bisa menikmati, itu adalah sungguh-sungguh anugerah besar yang Tuhan berikan. Pelajaran kita hari ini memberitahu bahwa Tuhan bukan saja mengaruniakan berkat, mengaruniakan segala apa yang kita minta, tetapi Dia juga mengaruniakan kita kuasa untuk menikmati berkat itu. Karena itu janganlah hanya rajin meminta berkat, tetapi mintalah kuasa untuk menikmati berkat itu. Izin dari Tuhan untuk menikmatinya, dan kemampuan dari Tuhan untuk menikmatinya. Selamat menikmati apapun juga yang ada di hadapanmu hari ini. Syukuri itu, tetap berserah kepada Tuhan, dan yakini, imani dan amini bahwa segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, atau apa yang Tuhan berikan buat kita, bila dibarengi dengan hikmat dan dekat kepada Tuhan, kita sungguh akan menikmati semuanya. Itulah kuasa untuk menikmati yang adalah karunia Tuhan. Selamat menikmati hidup, selamat menikmati segala apa yang ada di dalam kehidupanmu, dan tetap bersandar serta hati yang takut selalu kepada Tuhan. Amin.